berkendara tentunya punya kegiatan-kegiatan, salah satunya adalah riding bersama-sama dengan teman-temannya, bersama-sama dengan komunitasnya. Nah, yang saya ingin tahu adalah persiapan-persiapan apa saja yang diperlukan agar riding berjalan lancar. Walaupun kita tahu bahwa hampir tidak semua kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar, ada saja kendalanya di lapangan, terutama di jalan. Nah, untuk weekend berkendara, apa saja kalau saya boleh tahu persiapan-persiapan kalian kalau misalnya pengen anggaplah kalau kita ke Pontianak, dari Pontianak ke Jungkat atau mungkin ke Singkawang. Keluar kota kalian pernah kemana aja? Kalau keluar kota paling kita ke Singkawang, pernah ke daerah Toba. Toba tuh di Tayan, Kabupaten Sanggau. Oh iya. Dari jembatan Tayan tuh 18 kilo gitu. Dari Riam di sana. Pernah sana? Pernah. Pakai Sebelum acara ini. sebelum acaranya? Sebelum kalian buat? Sebelum acara Oh, sebelum acara yang ini? Sebulan sebelum kemerdekaan kita ke touring ke Inselik. Riam. Waktu puasa ya, buka puasa ya. Buka puasa tuh kita ke bukan ini Peniti, Pengkang. Oh iya, Pengkang. Pengkang. Nah, untuk yang ini kan yang kalian bilang tadi adalah kendaraan-kendaraan kalian, motor-motor yang kalian pakai itu justru bukan motor-motor baru. Notabene-nya bukan motor-motor baru. Motor-motor bisa dibilang motor-motor tahun lama yang kalian upgrade lagi, yang kalian bangun lagi. Nah, daya tahan untuk riding jarak jauh itu gimana persiapannya? Apakah kalian bawa mekanik mungkin kalau setiap kali mau jalan, mau touring? Biasanya sih kita sebelum berangkat ke bengkel dulu, udah seminggu sebelum berangkat servis motor, ganti oli, cek segala macem lah gitu. Biasa persiapannya kayak gitu. Kadang di jalan kita ada kendala juga sih gitu. Apa kendala yang paling berkesan dalam berkendara ya? Kalau Vespa sih tidak bisa di apa kayak ngejek itu udah biasa. Udah normal lah gitu. Bahasa umumnya kalau ngejemnya apa sih? Overheat ya. Kepanasan. Nah, jadi kayak kita kan kurang tahu juga kan mesin butuh olinya berapa banyak nih. Udah kita campurin sesuai takaran juga, malah kita lebihin masih juga ngejim. Nah, kayak gitu biasanya udah pasti ngejim. Sering kejadian kalau keluar kota? Pasti. Oh, pasti. Dari 10 motor pasti ada yang 6 udah pasti nge-gym. Tapi nggak sering, biasanya udah sekali nge-gym itu kan kita biarin 20 menit, mesin matiin. Obatnya cuma istirahat. Tapi biasa itu kalau istirahat aja, Bang. Kalau malam biasa aman-aman sih kita jalan. Biasa kalau pagi sampai siang itu pasti ada yang nge-gym tuh. Kalau malam kita jalan sih aman lah di sini. Oke. Obatnya hanya istirahat. Istirahat diamin motor dingin. Nggak bisa disiram air atau malah lebih bahaya ya? Oh, saya kurang paham soal motor soalnya. Kalau dingin lah. Tapi yang paling parah berarti nge-gym dan harus istirahat. Itu butuh waktu berapa lama? Misalnya kalau kalian dari sini ke Singkawang, standarnya kita kan 2 jam, 3 jam lah paling ini ya. Butuh waktu berapa lama kalian ke? Kita pernah kemarin 8 jam. 8 jam ke sini. 8 jam? 8 jam. Berangkat itu jam 7 pagi, nyampe Singkawangnya jam 8. Itu taksi udah pulang balik berapa kali? Pokoknya ada yang overheat, ada yang putus tali gas, ada yang bocor ban, lagi ya tali kopling putus. Pokoknya macam-macam lah. Dari 10 motor itu hampir rata kena. Tapi yang menarik ya, walaupun mungkin beberapa orang, terutama saya lihat Vespa, ini entah benar atau tidak, tapi yang saya lihat dan saya dengar cerita-ceritanya, banyak sekali pengguna Vespa yang waktu dia beli Vespa itu otomatis sudah bergabung secara persaudaraan ya, secara tidak langsung walaupun tidak terikat secara ini ya. Kalau mogok di jalan, kenal nggak kenal, orang sama Vespa itu akan nolong, betul gitu. Betul. Itulah ada istilahnya satu Vespa sejuta saudara. Oke. Ini benar berarti. Benar. Udah pengalaman. Ada yang pernah mengalami? Kalian bertiga ada yang pernah? Ini Saya pernah ke Singkawang sendirian. Ngapain tuh di sini? Oh, maksudnya yang pakai Vespa saya sendirian. Pas misah dari kawan yang lain mau pergi sarapan, motor saya mati kan. Itu kan nggak ada yang kawan-kawan yang pakai Vespa tuh, ditolongin lah sama anak Singkawang. Yang pakai Vespa juga. nggak kenal gitu. Nggak kenal itu. Ini menarik ya, ikatan tali persaudaraan itu terjalin secara tidak langsung hanya karena Vespa. hanya karena pengguna yang sama gitu. Oke. Dan persiapan seperti yang sudah kalian lakukan adalah ke bengkel, cek oli dan lain-lainnya. Kemudian tapi ternyata di lapangan masih ada juga. Iya. Kan kita nggak tahu cuaca kan, panas atau dingin.
satu-satunya cara adalah kalian harus istirahat. Bahkan untuk ke Singkawang kalian bisa menempuh Paling lama 8 itu 8 jam. Rekor. Itu rekor. Dari SMA main motor rekor itu di Singapura. Itu karena hujan juga kan. Hujan kita berhenti dulu. Sambil istirahat, dinginin mesin, jalan lagi. Oke. Dan itu baru pertama kali untuk Mas Iyo sendiri dari SMA main motor. Iya. 8. Itu rekor 8 jam ke Singkawang. Iya, rekor lah 8 jam. Oke. Nah, ini kita berbicara sedikit ya, singgung soal apa yang ada di belakang. Kalian terbentuk di Agustus 2019. Kita bisa melihat di belakang, pemirsa bisa lihat di belakang ini adalah apa sih namanya, backdrop ya? Apa sih, bukan ini? X-banner ya, astagfirullahaladzim. X-banner Dirgahayu Indonesia yang ke-75. Kemerdekaan, riding kemerdekaan. Ini adalah event weekend berkendara. Yes, kalau bisa dibilang adalah kalau orang mendengarkan riding kemerdekaan itu adalah weekend berkendara. Nah, ini kegiatan ini sudah dilaksanakan berarti? Ini yang kedua. Yang kedua? Ya. Dari tahun 2019. 2019. Cerita soal kegiatan ini dari tahun yang sekarang nih, yang kalian buat di Agustus ini. Gimana? Cerita soal kegiatan ini. Ini Misalnya apakah yang lain yang mau ikut harus bayar? enggak, free. Nah, gimana mekanisme untuk bisa ikut riding? Biasa kita dari kemerdekaan? kawan-kawan yang weekend berkendara internal nih paling kita ini disupport sama sponsor-sponsor lah ya. Terus kolektifan kawan-kawan kayak gitu, kita buat ambil gambar, video segala macamnya kayak gitu. Acara kita free kan. Acara free? Free. Banyak door prize-nya dari sponsor-sponsor. Bagaimana kalian membiayai kegiatan? Iya. Kolektifan. Kolektif dan Jujur acara ini kolektifan dari intern weekend berkendara. Sama kan kita di weekend berkendara ada komunitas yang satu itu sama bengkel kan. Ada bengkelnya misalnya garasi lagi. Kalau yang kita main yang Vespa sampai ke 8 jam itu Common Scoot namanya. Itu internal kita. Itu internal itu. Vespa 8 jam ya? 8 jam. Common Scoot itu, jadi Common Scoot itu kita kolektifan ngumpulin dana. Nah dari dana itu nanti kita kembangkan misalnya cetak dana buat operasionalnya dan teknisnya kan. Oke. Itu dari misalnya ini buat Fotografer, Nah, videografer. ini nih karena kita optimis acara kedepannya bakalan lebih bagus lagi. Jadi kita kemarin itu kolektifannya agak lebih besar dan sponsor kita masukin kemana-mana, kita minta bantu. Kebetulan sponsor ini kawan kita semua kan, yang punya usaha sendiri kan, jadi enak ngurusnya kan. Jadi kita niatkan sekali buat videografer dan foto, kita bayar videografer dan fotografer untuk event ini. Jadi tahun depannya kita udah punya senjata untuk buat acara lebih besar. Kalian sudah punya portofolio lah ya, portofolio untuk diserahkan ke misalnya mau gaya sponsor yang besar. Ini cakupannya berapa banyak? Kalau kemarin kita misalnya berapa puluh atau motor atau? Kemarin kita buat kayak apa sih namanya? Kupon itu. Kupon 350 kehabisan. Banyak yang belum dapat, banyak yang kurang. Sekitar mungkin 500 ke atas lah. 500 enggak sampai 600 tapi 450 sampai 500 motor ada ya. 400 sampai 500 motor. tahun lalunya hampir 250 ke atas. Wah, bisa jadi tahun depan bisa ribuan kalian. Ya, Amin. Makanya kita mau bikin tahun depan yang lebih meriah lah. Nah, intinya kan kalau ini adalah target yang lebih besar ya. Iya. Di weekend berkendara sendiri ada satu komunitas apa tadi kalian sempat menyebut Common Scoot. Ini adalah komunitas kolektif yang membiayai secara umum, kemudian mencari sponsor lain untuk mendukung. Nah, kalian yang berada di weekend berkendara. Oke, yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah soal Common Scoot. Common Scoot kalian berdiri sama dengan weekend berkendara? Lahirnya sama dengan weekend berkendara? Justru setelah weekend berkendara dulu baru kalian buat Common Scoot? Weekend berkendara. Weekend Weekend berkendara dulu? Terbalik justru ya? Iya. Biasanya kan kita ada buat komunitas pendirinya dulu, baru kalian buat suatu wadah. Kalian buat wadahnya dulu, baru buat komunitasnya di dalam itu ya? Karena kita kan Jalannya mungkin seperti itu ya. Kan nggak sama-sama. sama kan. Motornya kan banyak yang beda kan. Kayak Dion sebelum pakai motor Vespa, dia pakai motor custom dulu. Kalau Udin kan memang orang tuanya udah banyak ngumpulin motor. Motor keren.
Cuman karena sama-sama kita baru main Vespa ini. Pemula sih kita nih main Vespa tua kayak Ketemu di bengkel juga. ketemu di bengkel, satu bengkel. Ya kita buat wadah sendiri tuh. Khusus apa? Enggak khusus sih, jadi Khusus. lebih spesifik ke skuter gitu. Ya. Lebih Makanya bikin nama Weekend berkendara kan generalnya. Oke. Spesialisnya Kamen Scoot. Kita Oke. buat kayak gitu. Ini menarik. Ada penggeraknya di dalam sana. Jadi nanti kita tanya. Tentunya dalam kegiatan atau tempat yang mengumpulkan banyak orang, banyak sekali ide-ide, banyak sekali pendapat-pendapat. Apa yang akan terjadi pada saat mereka beradu argumen atau mengeluarkan statement atau apapun itu untuk kemajuan atau ide-ide dasar untuk membuat suatu kegiatan. Ada bentrokan atau apapun atau selisih pendapat akan kita tanya setelah yang satu ini.